Gubernur Riau selaku Inspektur Upacara tiba di tempat upacara. Pasukan disiapkan. Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata! Tegak! Senjata! Laporan Komandan Upacara. Lapor. Upacara peringatan Hari Pahlawan ke-71 tahun 2016 siap dimulai. Laksanakan. Persiapan pengibaran Sang Merah Putih. Pasang salut. Undangan dimohon berdiri. Pengibaran Sang Merah Putih, penghormatan dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Sang Merah Putih, hormat
Senjata! Tegak! Senjata! Naik! Lepas, salut! Hei! Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah mendahului kita, marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya berdoa agar arwah para pahlawan diterima di sisinya dan kita yang ditinggalkan diberi kekuatan untuk dapat meneruskan perjuangan ini. Mengheningkan cipta, mulai.
Selesai. Undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 6. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kerjakan. Kembali ke tempat.
Pembacaan pesan-pesan pahlawan. Pesan-pesan perjuangan atau kata mutiara dari para pahlawan nasional. Pesan pahlawan nasional di Ageng Serang. Untuk keamanan dan kesantosaan jiwa, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan tidak akan terperosok hidupnya dan tidak akan takut menghadapi cobaan hidup, karena Tuhan akan selalu menuntun dan melimpahkan anugerah yang tidak ternilai harganya. Pesan pahlawan nasional Jenderal Sudirman. Tempat saya yang terbaik adalah di tengah-tengah anak buah. Saya akan meneruskan perjuangan. Map of Zonder, pemerintah TNI akan berjuang terus. Pesan pahlawan nasional Profesor Dr. R. Suharto. Right or wrong my country. Lebih-lebih kalau kita tahu negara kita dalam keadaan bobrok, maka justru saat itu pula kita wajib memperbaikinya. Pesan pahlawan nasional Profesor Muhammad Yamin S.A. Cita-cita persatuan Indonesia itu bukan omong kosong, tetapi benar-benar didukung oleh kekuatan-kekuatan yang timbul pada akar sejarah bangsa kita sendiri. Pesan pahlawan nasional Supriyadi. Kita yang berjuang jangan sekali-kali mengharapkan pangkat, kedudukan, ataupun gaji yang tinggi. Pesan pahlawan nasional Tengku Nyak Arif. Indonesia merdeka harus menjadi tujuan hidup kita bersama. Pesan pahlawan nasional Abdul Muiz. Jika orang lain bisa, saya juga bisa. Mengapa pemuda-pemuda kita tidak bisa jika memang mau berjuang? Pesan pahlawan nasional Pangeran Sambernyowo, KGPAA Mangkunegoro ke-1. Rumongso melu handar beni, merasa ikut memiliki. Wajib melu hangrung kepi, wajib ikut mempertahankan. Mulat Saryo hang rosowani, mawas diri dan berani bertanggung jawab. Pesan pahlawan nasional Patimura. Patimura tua boleh dihancurkan, tetapi kelak Patimura muda akan bangkit. Pesan pahlawan nasional Silas Papare. Jangan sanjung aku, tetapi teruskanlah perjuanganku. Pesan Bung Tomo. Jangan memperbanyak lawan, tetapi berbanyaklah kawan. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat secarik kain merah dan putih, maka selama itu kita tidak akan mau menyerah kepada siapapun juga. Pesan pahlawan nasional Gubernur Suryo. Berulang-ulang kali telah kita katakan bahwa sikap kita ialah lebih baik hancur daripada dijajah kembali. Pesan Soekarno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semelu dari akarnya. Dan berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Pesan Muhammad Hatta. Pahlawan yang setia itu berkorban, bukan buat dikenal namanya, tetapi semata-mata untuk membela cita-cita. Jatuh bangunnya negara ini sangat tergantung dari bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian, Indonesia hanyalah sekedar nama dan gambar seuntaian pulau di peta. Jangan mengharapkan bangsa lain respek terhadap bangsa ini bila kita sendiri gemar memperdaya sesama saudara sebangsa, merusak dan mencuri kekayaan Ibu Pertiwi. Pesan R.A. Kartini. Tahukah engkau semboyanku, aku mau
Dua patah kata yang ringkas itu sudah beberapa kali mendukung dan membawa aku melintasi gunung keberatan dan kata kesusahan. Kata aku tidak dapat melenyapkan rasa berani. Kalimat aku mau membuat kita mudah mendaki puncak gunung. Amanat Inspektur Upacara. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah sejenak kita menyimak amanat Menteri Sosial Republik Indonesia pada upacara bendera peringatan Hari Pahlawan 10 November 2016, tanggal 10 November 2016 di Pekanbaru. Istirahat di tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, saudara para peserta upacara, para patriot bangsa yang budiman. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang memberi kita kekuatan jasmani dan rohani untuk terus mengemban misi kejuangan dalam mewujudkan peri kehidupan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Setiap tanggal 10 November, bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan sebagai momen reflektif untuk memberi makna atas pengorbanan para pahlawan kusuma bangsa dengan menyalakan jiwa kepahlawanan dalam perjuangan memisi kemerdekaan. Peringatan tersebut didasarkan pada peristiwa pertempuran 10 November 1945 di Surabaya sebagai pertempuran pertama dan terbesar antara pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dengan memakan korban jiwa yang sangat besar. Saudara sebangsa setanah air, para patriot bangsa yang budiman, peristiwa tersebut memberi kita pelajaran moral bahwa warisan terbaik para pahlawan bangsa bukanlah politik ketakutan, melainkan politik harapan. Bahwa seberat apapun tantangan yang dihadapi dan keterbatasan yang ada, tidak akan menyurutkan semangat perjuangan. Pengalaman merebut dan mempertahankan kemerdekaan juga menunjukkan betapa spirit perjuangan dan mental karakter kepahlawanan memiliki daya hidup yang luar biasa dalam menghadapi berbagai rintangan dan penderitaan. Peringatan Hari Pahlawan harus mampu menggali apinya, bukan abunya. Dengan meminjam ungkapan Bung Karno, semangat kepahlawanan itu adalah semangat rela berjuang mati-matian dengan penuh idealisme, dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Semangat kepahlawanan adalah semangat persatuan yang bulat mutlak dengan tiada mengecualikan sesuatu golongan dan lapisan. Semangat kepahlawanan adalah semangat membentuk dan membangun negara. Saudara-saudara para patriot bangsa yang budiman, setiap zaman memiliki tantangan tersendiri, dan oleh karena itu setiap zaman harus mengembangkan respon kepahlawanan yang sesuai dengan zamannya. Setelah Indonesia merebut kemerdekaannya, semangat kepahlawanan tidak cukup hanya dengan mempertahankan patriotisme defensif. Kita butuh patriotisme yang lebih positif dan progresif. Patriotisme sejati bukan sekadar mempertahankan, melainkan juga memperbaiki keadaan negeri. Untuk keluar dari berbagai persoalan bangsa hari ini, patriotisme progresif dituntut menghadirkan kemandirian bangsa tanpa terperosok pada sikap anti asing. Saudara-saudara para patriot bangsa yang budiman, dalam rangka mencapai peri kehidupan kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, patriotisme progresif harus mengembangkan ketahanan bangsa untuk bisa mandiri dalam ekonomi, berdaulat dalam bidang politik, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Sejalan dengan orientasi Trisakti tersebut,
pemerintah Presiden Jokowi dan Wakil Presiden A.M. Yusuf Kalla hadir dengan menawarkan visi transformatif terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, telah dirumuskan 9 agenda prioritas pemerintahan ke depan yang disebut Nawacita. Ke-9 agenda prioritas itu bisa dikategorisasikan ke dalam 3 ranah mental kultural, ranah material, dan ranah politik. Pada ketiga ranah tersebut, pemerintah saat ini berusaha melakukan berbagai perubahan secara akseleratif, berlandaskan prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketiga ranah pembangunan tersebut bisa dibedakan tapi tak dapat dipisahkan. Satu sama lain saling memerlukan pertautan secara sinergis. Perubahan mental kultural memerlukan dukungan politik dan material berupa politik kebudayaan dan ekonomi budaya. Sebaliknya, perubahan politik memerlukan dukungan budaya dan material berupa budaya demokrasi dan ekonomi politik. Begitupun perubahan material memerlukan dukungan budaya dan politik berupa budaya ekonomi dan politik ekonomi. Dalam amanat Presiden pada ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1956, setahun setelah pemilihan umum pertama tahun 1955, Bung Karno menjelaskan 3 fase revolusi bangsa. 2 fase telah dilalui dengan berhasil dan 1 fase lagi menghadang sebagai tantangan. Indonesia telah melewati taraf physical revolution dan taraf survival. Lantas Bung Karno tandaskan, sekarang kita berada pada taraf investment, yaitu taraf menanamkan modal-modal dalam arti yang seluas-luasnya. Investment of human skill, material investment, dan mental investment. Dalam pandangannya, investasi keterampilan dan material amat penting. Akan tetapi, yang lebih penting lagi adalah investasi mental. Investasi keterampilan dan material tidak bisa menjadi dasar persatuan dan kemakmuran bersama tanpa didasari investasi mental. Tanpa kekayaan mental, upaya-upaya pemupukan keterampilan dan material hanya akan melanggengkan perbudakan. Selanjutnya, Bung Karno mengingatkan, kelemahan jiwa kita ialah bahwa kita kurang percaya kepada diri kita sendiri sebagai bangsa, sehingga kita menjadi bangsa penjiplak luar negeri, kurang percaya mempercayai satu sama lain. Padahal kita ini pada asalnya ialah rakyat gotong royong, kurang berjiwa gigih, melainkan terlalu lekas mau enak dan cari gampangnya saja. Dan itu semua karena makin menipisnya rasa harkat nasional, makin menipisnya rasa nasional dignity, makin menipisnya rasa bangga dan rasa hormat terhadap kemampuan dan kepribadian bangsa dan rakyat sendiri. Gerakan revolusi mental diharapkan bisa mendorong gerakan hidup baru dalam bentuk 1. Perombakan cara berpikir, cara kerja, cara hidup yang merintangi kemajuan. 2. Peningkatan dan pembangunan cara berpikir, cara kerja, dan cara hidup yang baik. Singkat kata, gerakan hidup baru adalah gerakan revolusi mental untuk menggembleng manusia Indonesia ini menjadi manusia baru yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang Raja Wali, berjiwa api yang menyala-nyala. Itulah jiwa patriotisme progresif yang harus kita kobarkan dalam menghadapi tantangan dan persoalan pembangunan hari ini. Tantangan dan persoalan yang kita hadapi saat ini memang berat, akan tetapi kita tidak boleh putus pengharapan. Para pahlawan kusuma bangsa mengajarkan pada kita arti penting perjuangan, ketabahan, dan harapan. Bahwa barang siapa yang ingin memiliki mutiara harus kuat menahan napas dan berani terjun menyelami samudera yang sedalam-dalamnya. Melalui momentum peringatan Hari Pahlawan 10 November 2016 yang dilaksanakan dengan berbagai kegiatan, kita dapat mengambil makna yang terkandung di dalamnya dengan meneladani nilai-nilai luhur yang diwariskan kepada kita semua, seperti takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, pantang menyerah, jujur dan adil,
percaya kepada kemampuan sendiri, serta kerja keras untuk membangun Indonesia yang sejahtera sebagaimana cita-cita para pahlawan bangsa. Dengan suatu tekad dan ketulusan untuk bersama-sama saling bahu-membahu dan dilandasi oleh makna dan nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong, maka saya yakin bangsa Indonesia dapat mengatasi berbagai permasalahan yang melanda dan dapat menjadi bangsa pemenang, mampu bersaing dengan negara dan bangsa lain. Hal ini sejalan dengan tema Hari Pahlawan 2016, yaitu Satukan Langkah untuk Negeri. Tema ini juga mengandung pesan kepada kita semua untuk bersatu dalam kebersamaan dan kebersamaan dalam persatuan untuk mewujudkan cita-cita negeri yang kita cintai ini. Selain itu, melalui peringatan Hari Pahlawan 2016 sebagai bangsa yang besar, bangsa yang harus menghargai jasa para pahlawannya, peringatan Hari Pahlawan diharapkan pula dapat lebih membangkitkan semangat kebangsaan, menumbuh kembangkan nilai-nilai kepahlawanan, serta meningkatkan kecintaan kepada tanah air kita dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini, kami mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk terus berjuang, bekerja, berkarya, menjadi pahlawan bagi diri sendiri, pahlawan bagi lingkungan, pahlawan bagi masyarakat, maupun pahlawan bagi negeri ini. Selamat Hari Pahlawan tahun 2016. Demikian, semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi bangsa dan negara Indonesia. Amin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 10 November 2016, Menteri Sosial Republik Indonesia, Khofifah Indar Parawansa. Undangan dimohon berdiri. Andika Bayangkari. Pembacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, kami persembahkan puji syukur kehadiran atas segala rahmat dan karunia pada hari ini. Kami dapat menyelenggarakan upacara untuk memperingati Hari Pahlawan ke-71. Semoga acara ini mendapat curahan rahmat dan ridho. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, kami mohon kepadamu ya Allah, terimalah persembahan dan bakti para pahlawan kusuma bangsa, tidak saja sebagai pengabdian terhadap tanah air, bangsa dan negara, tetapi sebagai pengabdian dan ibadah kepadamu sesuai dengan janji. Lipatkanlah pahala mereka, curahkanlah rahmat dan ampunanmu kepada mereka, dan terima mereka di sisi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikanlah kami sebagai anak bangsa yang pandai mensyukuri nikmat-Mu dan tahu menghargai serta berterima kasih kepada pahlawan bangsa. Hiasi diri kami dengan perilaku terpuji dan nilai-nilai pengabdian dan kepahlawanan, sertakan jauhkan diri kami dari sifat dan perilaku tidak yang tercela. Ya Allah, Tuhan yang Maha Petunjuk, sadarkan hati kami bahwa kemerdekaan yang kami nikmati sampai sekarang ini adalah hasil dari payah curah keringat dan tetesan air mata serta tumpahan darah pahlawan kusuma bangsa.
Oleh karena itu ya Allah, tunjukkan kami kepada jalan yang benar, jalan yang telah ditempuh oleh pahlawan kami, dan berilah kami kekuatan dan petunjuk-Mu dalam melanjutkan cita-cita para pahlawan dalam mengisi pembangunan di segala bidang menuju masyarakat yang makmur, adil, dan sejahtera. Dan jadikan kesempatan memberikan Hari Pahlawan ini sebagai momentum untuk semakin merekat rasa kesatuan dan persatuan bangsa kami. Ya Allah, ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pahlawan kusuma bangsa, baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Kiranya Engkau berkenan doa dan kita kami. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Undangan disilakan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih, bubarkan. Bubarkan. Penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata. Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara menuju tenda kehormatan. Upacara selesai, dilanjutkan acara tambahan. Komandan upacara dapat menyerahkan pimpinan kepada tiap-tiap komandan pasukan untuk selanjutnya diistirahatkan. Bapak Gubernur beserta para undangan yang kami hormati. Selanjutnya marilah bersama-sama kita saksikan penyerahan hadiah kepada para pemenang lomba melukis dan lomba lagu kepahlawanan dalam rangka memperingati Hari Pahlawan ke-71 tahun 2016. Diawali dengan pembacaan nama-nama pemenang lomba. Upacara selesai, para komandan pasukan dapat sesuaikan dengan rencana. Jalan! Pemenang lomba melukis tingkat kanak-kanak. Juara 1, Gendis Kanaya Prameswari, TKIT BPM AA. Juara 2, Yusuf Haris Alfaru, TK Pembina 2 Pekanbaru. Juara 3, Adelia Nurlillah Til Fatina, TK Anamiro. Tingkat sekolah dasar, juara 1, Dean Jiela Natasha,
Sekolah Dasar Negeri 114. Juara 2, Abdul Rahim Baskara, Min 1 Pekanbaru. Juara 3, Delvi Rahmadini, Sekolah Dasar Negeri 4 Pekanbaru. Tingkat SMP, juara 1, Syafana Nur Astuti Ningtyas, SMP Negeri 4 Pekanbaru. Juara 2, Novitri Anggia Pramesti, SMP Negeri 8 Pekanbaru. Juara 3, Syakira Armaliza, SMP Negeri 4 Pekanbaru. Tingkat SMA, juara 1, Hafiz Zaka Ramadan, SMA Negeri 8 Pekanbaru. Juara 2, Wahyu Sabrina, SMA Perbankan Pekanbaru. Juara 3, Wahyu Hidayat, SMA Negeri 9 Pekanbaru. Pemenang Lomba Lagu Kepahlawanan Putra. Juara 1, Alif Jauhari, SMA Dharma Yuda. Juara 2, Satrio Yoga Pamungkas, SMA Negeri 15. Juara 3, Wilson Saputra M, SMA Negeri 2. Juara Harapan 1, Dionisius Erlangga DP, SMA Negeri 2. Juara Harapan 2, Dion Petrus, SMA Negeri 5. Pemenang Lomba Lagu Kepahlawanan Putri. Juara 1, Gustri Heranda, SMA Negeri 9. Juara 2, Holly Gita Natali, SMA Negeri 8. Juara 3, Angeli Surya Melinda, SMA Negeri 9. Juara Harapan 1, Citra Safa Akila, SMA Negeri 8. Dan juara Harapan 2, Claudia Darmawi, SMA Dharma Yuda. Kepada para pemenang lomba kami persilahkan mengambil tempat. Kami mohon kesediaan Bapak Gubernur Riau untuk menyerahkan hadiah kepada para pemenang lomba. Kami jemput kesediaan Bapak Gubernur Riau untuk dapat menyerahkan hadiah kepada para pemenang lomba. Mohon ikut mendampingi Ketua DPRD Provinsi Riau, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, dan Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sambil kita menyaksikan penyerahan hadiah ini, dapat pula kita lihat bersama hasil karya lukisan adik-adik kita, anak-anak kita, mulai dari tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar, SMP hingga SMA yang dipajang di sebelah kiri tenda utama ini.